Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mbak-mbak semuanya, mahasiswa prodi kebidanan ya. Ketemu lagi dengan saya Ibu Rosi Kurnia. Kali ini kita ketemu di mata kuliah asuhan kehamilan ya. Dan Anda sudah memasuki semester 3, selamat ya. Dan kita masih ketemu di perkuliahan jarak jauh, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda dalam belajar. Kita hari ini akan belajar tentang proses pertumbuhan dan juga perkembangan hasil konsepsi ya. Jadi nanti kita akan belajar apa itu pertumbuhan dan perkembangan janin. Kemudian kita juga akan belajar tentang cairan amnion, kemudian struktur, fungsi dan juga sirkulasi plasenta, kemudian struktur, fungsi dan juga sirkulasi tali pusat ya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya lebih lanjut, sekarang kita akan belajar dulu ya. Kita review sejenak tentang kehamilan ya. Jadi di sini kita sudah pernah di awal-awal mata kuliah pasti Anda sudah pernah belajar tentang apa itu kehamilan ya. Kita akan review kembali bahwasanya kehamilan itu bisa dikatakan dia berlangsung kira-kira 10 bulan ya, atau juga 9 bulan kalender, atau juga bisa dikatakan 40 minggu, atau bisa juga dikatakan 280 hari yang dihitung dari hari pertama haid terakhir. Dan apabila dihitung dari hasil dari pertama kali konsepsi, maka bisa dihitung totalnya adalah 266 hari, atau kita sebut dengan 38 minggu. Jadi memang yang namanya kehamilan itu biasanya kisarannya adalah 37, 38 sampai dengan 40 minggu. Itu adalah kehamilan yang normal ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita belajar tentang perkembangan intrauterin atau perkembangan di dalam rahim. Jadi memang kalau perkembangan di dalam rahim itu ada 2 tahap, yaitu pada saat masa ovum. Ovum itu berarti masa dimana sejak konsepsi sampai dengan hari ke-14. Kemudian ada juga yang namanya tahap embrio ya. Jadi kalau tahap embrio itu dia berlangsung dari hari ke-15 sampai dengan 8 minggu setelah konsepsi, atau sampai dengan kalau kita ukur dengan menggunakan USG, ukuran embrio itu kurang lebih 3 cm diukur dari puncak kepala ke bokong janin ya. Itu kalau kita ukur dengan menggunakan USG. Oke. Nah, di sini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan juga perkembangan janin, mulai dari kepala janin sampai dengan otak janin ya. Jadi memang kepala janin itu dia akan terbentuk pada usia kehamilan 4 minggu. Nah, janin tersebut, otaknya itu memiliki panjang janinnya itu 2 mm. Kemudian ada juga calon otak, kemudian sumsum tulang belakang itu sudah mulai terbentuk ya, meskipun sangat sederhana sekali, tetapi pada usia 4 minggu itu dia sudah mempunyai bakal calon otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian lanjut pada usia 8 minggu janin di dalam kandungan itu sudah mulai membentuk organ tubuh yang utama ya. Jadi si janin itu dia sudah punya kepala, dan kepalanya itu biasanya dia lebih besar dibandingkan dengan tubuhnya. Hal ini dikarenakan karena kepalanya itu digunakan untuk menampung otak ya, yang
memang saat usia 8 minggu itu dia akan berkembang sangat pesat sehingga menyebabkan si kepala lebih besar daripada tubuhnya. Kemudian pada usia kehamilan 8 minggu juga biasanya janin itu sudah punya hidung, kemudian sudah punya dagu, sudah punya kelopak mata yang jelas ya. Kadang-kadang juga janin ada juga yang berusaha untuk menendang pada usia 8 minggu. Jadi misalkan kalau Anda menanyakan kepada ibu, gerakan pertama janin usia berapa? Mungkin dia akan menjawab kira-kira usia 8 minggu atau 2 bulan. Itu kadang-kadang ada kerasa kedut kayak gitu. Sebetulnya itu adalah janinnya menendang, tapi mungkin ibu belum bisa merasakan yang lebih, jadi dia hanya kerasa kedut-kedutan kayak gitu ya. Kalau kita tanya kepada pasien kita seperti itu biasanya. Tetapi itu untuk ibu-ibu yang mungkin kadang-kadang kan 8 minggu, kadang-kadang ibu pasti akan bilang kayaknya belum loh. Ya memang biasanya mungkin tidak semua orang bisa merasakan gitu ya, karena mungkin mereka sibuk beraktivitas sehingga tidak begitu konsentrasi dengan gerakan yang ada di perutnya gitu ya. Tetapi sebetulnya pada usia 8 minggu itu janin sudah mulai memberikan gerakan gitu ya. Kemudian pada usia 8 minggu pun itu susunan saraf otak ya, pusat atau otak itu merupakan organ yang pertama kali dibentuk. Jadi kalau tadi 4 minggu itu masih bakal calon otak, tapi kalau sudah 8 minggu itu sudah mulai terbentuk ya. Kemudian sekitar usia 16 minggu itu terbentuk lempeng syaraf ya, yang kemudian akan membentuk tabung syaraf atau neural tube pada hari ke-22 atau pada minggu ke-22 pada minggu ke-22. Kemudian setelah itu sel-sel saraf mulai diproduksi ya itu. Jadi ini sudah Anda bisa lihat sendiri bagaimana perkembangan janin dari usia 8 minggu sampai dengan 40 minggu ya. Kemudian menginjak pada hari ke-35 atau sekitar minggu ke-5, itu cikal bakal otak besar di ujung tabung saraf itu mulai terlihat. Kemudian dari sinilah dari minggu ke-5 ini nanti akan terbentuk batang otak, kemudian ada juga otak kecil dan juga bagian-bagian lainnya. Kemudian mulai usia kehamilan 8 minggu, otak dan juga sel-sel saraf tumbuh dengan cepat dan juga mencapai puncaknya pada trimester ketiga. Oleh karena itu, Anda sebagai bidan harus memberikan konseling kepada ibu hamil pada awal-awal hamil itu memang betul. Karena pada awal-awal hamil itu terjadi organogenesis atau pembentukan organ-organ yang penting. Oleh karena itu harus diimbangi dengan apa? Dengan gizi, makanan yang bergizi. Kemudian kalau misalkan ibu tidak bisa mampu makan bergizi, boleh ditambah dengan vitamin. Karena apa? Betul sekali, pada minggu-minggu awal itu terjadi proses fase organogenesis, yaitu pembentukan organ-organ yang penting buat bayi, sehingga nantinya pada saat lahir tidak terjadi kecacatan pada bayi untuk sel-sel yang syaraf yang penting itu ya. Jadi tugas bidan di sini harus memberikan konseling gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat perkembangan janin hari pertama sampai dengan hari ke-60 ya. Memang betul tuh kalau kita lihat memang kepalanya selalu lebih besar daripada badan, karena memang tadi ya. Karena pertumbuhan otak itu sangat cepat ya, sehingga dia harus di support juga dengan makanan yang bergizi, kemudian stimulasi gitu ya, seperti itu. Nah, ini ada pertumbuhan dan juga perkembangan otak janin ya. Kalau kita melihat dari 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, kemudian 7 minggu, 11 minggu, 4 bulan, kemudian 6 bulan, 8 bulan, dan inilah pada saat bayi baru lahir
otak sudah terbentuk dengan sempurna. Itu ya, jelas ya Pak ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian berikutnya kita akan belajar tentang perkembangan syaraf janin di dalam rahim ya. Jadi pada minggu 0 sampai dengan 12 minggu atau kita sebut dengan trimester pertama, kan kita sudah belajar 3 trimester tuh. Trimester pertama 0 sampai dengan 12 minggu, atau juga ada yang mengatakan sampai dengan 14 minggu. Kemudian trimester kedua itu 14 sampai dengan 28 minggu. Kemudian trimester ketiga adalah 28 sampai dengan 40 minggu ya. Jadi pada trimester pertama ini, yaitu pada minggu ke-8, serabut-serabut syaraf itu tersebar ke seluruh tubuh. Kemudian pada usia 10 minggu terjadilah rangsangan lokal yang dapat memicu gerakan berkedip pada mata. Kemudian kadang-kadang juga si janin akan membuka mulutnya. Kemudian adanya jarinya itu menekuk gitu ya, pada jari kaki seperti itu. Kemudian pada minggu ke-11 dan juga ke-12 di sini janin membuat gerakan nafas ya. Jadi biasanya dia akan kadang-kadang akan mengubah posisi di dalam rahim. Jadi dia masih muter-muter pada usia trimester pertama ya, seperti itu. Jadi boleh juga kok kalau minggu-minggu pertama ini, boleh nggak Bu kalau kita USG? Boleh, karena untuk melihat bagaimana gerakannya, kemudian bagaimana untuk organ-organnya. Kalau misalnya kita bicara soal gerakan, sebetulnya dengan USG 4 dimensi, tetapi kalau USG 4 dimensi kan mungkin kalau secara ekonomi ya tidak bisa dijangkau oleh semua kalangan. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan Anda menyarankan untuk USG 2 dimensi juga nggak masalah ya. Itu malah akan terlihat lebih jelas untuk organ-organnya itu apakah ada masalah atau tidak gitu ya. Memang betul kalau anjuran sekarang yang terbaru, ANC terbaru itu apalagi di era pandemi seperti ini, memang kalau dulu kita bicara soal minimal ANC itu adalah 4 kali, sekarang adalah 6 kali ya. Jadi karena kita sedang masa pandemi seperti ini, kalau Anda menjumpai ibu hamil, disarankan memang pada trimester awal itu wajib ketemu dengan dokter untuk dilakukan USG. Itu memang wajib ya. Salah satunya adalah untuk melihat apakah ada tidak sih gangguan atau mungkin ketidaknormalan pada saat proses organogenesis. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung ditangani gitu ya. Jadi memang sekarang adalah, kalau dulu kita bicara minimal 4 kali selama kehamilan ANC-nya, kalau sekarang adalah minimal 6 kali. Kalau tiap bulan gimana tuh, itu lebih baik itu ya, tapi kita punya standar minimal dalam 4 kali. Kalau dulu, kalau sekarang kita sedang bicara di era pandemi itu minimalnya adalah 6 kali. Jadi Anda kalau ketemu dengan ibu hamil, mungkin dia mungkin kalau secara ekonomi mungkin under ya, di bawah, maaf, jadi boleh tuh ibu nanti trimester pertama ibu harus ketemu dengan dokter untuk di USG. Sebetulnya si bidan bisa mau USG ya, tapi harus pelatihan lebih dahulu, karena sebetulnya USG bukan kompetensi kita. Tetapi sekarang sudah boleh ada pelatihan untuk bidan yang melakukan USG, jadi boleh-boleh aja gitu ya. Ya, masih di trimester 1. Nah, pada TM1 itu biasanya janin itu bisa menghisap ibu jarinya ya. Kemudian dia akan berenang-renang dalam kolam cairan amnion ya. Ada juga kadang-kadang dia yang bersalto, atau juga mungkin bisa membuat simpul pada korda umbilikalis ya, itu. Kemudian pada TM11 itu juga biasanya janin itu sudah bisa berespon terhadap kebisingan. Jadi kadang-kadang mungkin ada juga tuh, misalkan ada suara yang keras, janinnya kalau dia suka maka dia akan diam. Tapi kalau dia mungkin tidak suka, maka dia akan bereaksi, entah itu dengan menendang gitu, atau dengan memberikan kontraksi pada ibunya gitu ya. Kemudian janin juga bisa bereaksi terhadap sinar yang kuat. Contohnya apa? Apakah yang ada sinar ultraviolet, ataukah ada sinar matahari secara langsung? Kemudian
kadang-kadang juga stimulasi yang mengganggu pada kulit. Contohnya, ada janin yang mungkin tidak suka dengan stimulasi seperti Mozart, mungkin seperti itu ya, atau mungkin tidak suka dengan musik dangdut, atau mungkin tidak suka dengan musik rock gitu ya. Terus kemudian dia juga akan berespon terhadap penurunan suhu ya, dengan mengubah respon otonom. Misalkan kalau pada saat dia mungkin suasananya sedang panas atau dingin, maka biasanya dia akan berespon dengan kecepatan denyut jantung. Jadi kalau pada saat kita cek dengan menggunakan Doppler, maka denyut jantungnya akan cepat ya, atau juga dia dengan bergerak-gerak seperti itu. Nah, lanjut ke trimester kedua, atau kita bisa bicara kalau kita bicara minggu, ada yang mengatakan mulai dari 12 minggu, ada juga yang mengatakan dari 14 minggu ya. Nah, pada trimester kedua ini, gerakan janin itu bisa kita rasakan sejak usia gestasi 14 minggu ya. Jadi pada usia gestasi 14 minggu itu biasanya janin itu akan mengalami seperti ini ya. Kemudian pada minggu ke 16 sistem saraf janin itu mulai berfungsi. Kemudian setelah itu adanya stimulasi dari otak ya, yang bisa direspon oleh otot-otot sehingga janin bisa mengkoordinasikan gerakannya seperti itu ya. Nah, pada TM2 pun itu janin makin aktif bergeraknya ya. Kemudian dia juga kadang-kadang menendang-nendang, bahkan juga biasanya dia akan berputar-putar juga di rahim ibu ya. Nah, kemudian apabila gerakan kuat jadi si janin itu, maka biasanya ibu akan lebih bisa merasakan ya, kita sebut dengan quickening ya, atau bayi itu sudah bisa bergerak cepat. Kalau tadi kan mungkin di awal-awal 8 minggu itu baru kedut gitu. Kalau ini sekarang ibu sudah bisa merasakan mungkin nendang dan sebagainya. Nah, itu kita sebut dengan quickening. Jadi biasanya ibu itu akan lebih ingat ya kapan dia quickeningnya, atau kapan gerakan pertama daripada mungkin tadi yang kedutan pertama tadi itu ya. Karena ini akan jauh lebih jelas karena anak atau janin itu sudah bisa nendang ibunya gitu, sudah bisa ninju kayak gitu ya. Nah, biasanya untuk nulipara atau orang-orang yang belum pernah melahirkan, perasaan quickening itu dialami setelah minggu ke-16 ya, jadi sekitar 4 minggu ya. Tapi kalau pada multipara atau orang-orang yang sudah pernah melahirkan, itu quickening biasanya dirasakan lebih awal ya, karena memang dia sudah sudah ada pengalaman gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk multipara itu pada saat dia merasakan quickening itu dia akan lebih sadar ya, dan juga dia hafal bagaimana siklus tidur dan juga bangun si janin, karena dia sudah pernah sih merasakan itu ya. Kemudian pada TM3 ya. Jadi TM3 itu adalah usia 28 sampai dengan 36 atau sampai dengan 40 minggu ya. Nah, pada TM3 ini terjadi perkembangan pesat dalam tubuh janin ya. Pada awal bulan sampai dengan bulan ke-7 itu akan terjadi perkembangan pada sistem syaraf pusatnya, terutama pada otaknya. Kemudian di sini bagian otak itu akan mengalami perkembangan paling pesat ya, karena memang di sini otak itu fungsinya adalah untuk mengelola proses penyampaian informasi kepada organ pendengaran serta organ penglihatan. Nah, pada TM3 ini si janin akan sudah bisa mampu mengenali suara ibu dan juga anggota keluarga lainnya.
meskipun suara yang dengar itu belum sejernih suara aslinya. Kemudian kalau kita lihat misalkan di USG 4 dimensi itu, maka kelopak matanya sudah bisa membuka dan juga menutup di TM3 ini ya. Jadi memang sudah pertumbuhannya sudah lebih cepat. Kemudian di TM3 ini pun bola mata si janin tersebut sudah bisa untuk melihat ya. Jadi misalkan si ibu itu berdiri di tempat-tempat yang cukup terang, maka sebetulnya janin itu juga bisa melihat benda-benda di sekitar ibunya itu ya. Kemudian memasuki bulan ke-9 ya. Nah, ini terjadi proses di mana integrasi fungsi saraf otot berlangsung secara pesat. Kemudian pada bulan ke-9 inilah susunan syaraf sudah siap untuk menerima dan mengolah informasi. Kemudian fungsi korteks cerebrum pada manusia lebih matur, sehingga memang kita menyarankan kepada ibu hamil, memang kalau kita persepsi atau kita memberikan afirmasi ya kepada janin bahwa dia bisa mendengar, karena memang fungsi sarafnya itu sudah siap untuk menerima dan juga mengolah informasi. Jadi misalkan kalau kita dalam hamil itu kok kita sedih, kita murung, kita marah-marah, itu juga akan pengaruh terhadap janin. Tetapi kalau kita misalkan pada saat hamil kok kita sering ngaji, kita sering afirmasi positif ya, nah itu pasti janin kita juga akan mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya gitu. Jadi memang betul-betul kalau kita hamil itu harus betul-betul memberikan kata-kata yang positif. Jangan sampai kita memberikan kata-kata negatif, itu sangat berbahaya sekali. Kasihan juga nanti janinnya, karena dia bisa mendengar apapun omongan yang ada di sekitar kita, karena memang sarafnya sudah berfungsi itu ya. Nah ya, di sini ada, kalau ini sih gambar aja Mbak perkembangannya ya. Jadi sudah kelihatan itu ya, ada zigot, kemudian minggu kedua ya, minggu ketiga jantung, minggu keempat itu ada hati jantung, kemudian minggu kelima itu juga matanya sudah mulai sempurna, minggu keenam itu sudah telinga ya, ada giginya juga gitu ya. Jadi ini sampai dengan 38 minggu ya, seperti itu. Oke, berikutnya kita akan bicara soal cairan amnion ya. Jadi memang untuk amnion itu pada keadaan normal itu adalah dia berwarna putih agak keruh ya, karena memang adanya campuran partikel solid yang terkandung di dalamnya yang berasal dari lanugo, kemudian sel epitel dan juga maternal sebasia. Kemudian pada kehamilan 10 minggu rata-rata volume dari cairan amnion adalah 30 mili. Kemudian pada kehamilan 20 minggu itu sekitar 300 mili, dan juga pada kehamilan 30 minggu itu sudah mencapai 600 ml. Nah, pada kehamilan 30 minggu atau mungkin kita sebut dengan 7 bulan lebih ya, itu biasanya cairan amnion itu akan lebih mendominasi dibandingkan dengan cairan sendiri. Jadi memang makanya tadi dia bisa berenang-renang di dalam cairan amnion ya. Bisa juga dia juga bisa mengubah posisi atau juga jungkir balik di cairan amnionnya. Jadi kalau misalkan Anda bisa melihat itu seperti kalau kita ngisi air di balon itu, nah itulah, maka dia bisa berputar-putar di situ janinnya ya. Kemudian cairan amnion itu diproduksi oleh janin maupun ibu ya, dan di situ masing-masing memiliki peran tersendiri pada setiap usia kehamilan. Kalau pada kehamilan awal, cairan amnion itu sebagian besar diproduksi oleh sekresi epitel selaput amnion ya. Kemudian dengan bertambahnya usia kehamilan, produksi cairan amnion itu didominasi oleh kulit janin dengan cara
dia menembus membran itu ya. Kemudian pada kehamilan 20 minggu saat kulit janin mulai kehilangan permeabilitas atau saat dia kehilangan sensitivitas untuk menembus, nah ginjal janin itu akhirnya dia mengambil alih peran tersebut dalam memproduksi cairan amnion itu. Jadi pada usia kehamilan 20 minggu itu sudah diambil alih oleh ginjal dalam memproduksi cairan amnion itu ya. Kemudian pada kehamilan aterem yaitu sekitar usia 28 sampai dengan 36 atau lebih itu sekitar 500 ml per hari cairan amnion itu disekresikan dari urin janin dan juga 200 ml berasal dari cairan trachea. Jadi memang bayi di dalam janin itu, janin di dalam rahim itu ya memang dia akan mengeluarkan urin gitu, mengeluarkan feses gitu ya. Nah, di sini memang kita tahu bahwa cairan amnion itu memang dia punya peran penting dalam menunjang proses kehamilan dan juga persalinan ya, karena memang amnion tersebut adalah dijadikan acuan dalam menentukan diagnosis kehamilan dan juga kesejahteraan janin, karena memang tadi karena cairan amnion itu dia sebagian besar menyelubungi tubuh janin gitu. Jadi memang dia bisa digunakan sebagai salah satu acuan di dalam menentukan diagnosis kehamilan. Kemudian di sini beberapa fungsi dari cairan amnion adalah yang pertama adalah sebagai kantong pelindung di sekitar janin yang bergerak atau yang fungsinya dia memberikan ruang gerak bagi janin untuk bisa bergerak ya. Jadi karena tadi dia melindungi janin maka janinnya bisa bergerak-gerak. Kemudian di sini tumbuh meratakan tekanan uterus pada partus dan juga mencegah trauma mekanik dan trauma termal. Jadi trauma mekanik misalkan apakah ibu terjatuh, apakah ibu terbentur itu ya. Kemudian di sini cairan amnion juga dia merupakan sistem imun bawaan ya, karena dia memiliki yang namanya peptid antimikrobal ya terhadap beberapa jenis bakteri dan juga fungsi patogen tertentu. Oleh karena itu dia sebagai pelindung bagi janin sehingga janin tidak terkena bakteri itu ya. Kemudian amnion juga berfungsi membersihkan jalan lahir dan juga menjaga perkembangan dan juga pertumbuhan normal dari paru-paru ya. Jadi pada saat dia nanti dilahirkan dengan pervagina, dia itu fungsinya adalah bisa membersihkan jalan lahir si ibu ya, seperti itu. Nah, kita bicara soal volume amnion ya. Jadi memang secara normally volume cairan amnion itu bertambah dari 50 ml pada saat usia kehamilan 12 minggu sampai dengan 400 ml pada pertengahan gestasi dan 1000 sampai dengan 1500 ml pada saat aterem. Jadi memang dia meningkat terus karena jelas janinnya juga akan terus meningkat sehingga cairan amnion itu juga akan meningkat. Kemudian pada kehamilan postpartum jumlah cairan amnion itu akan berkurang 100 sampai dengan 200 ml. Oleh karena itu fungsinya sudah berkurang ya, sehingga diharapkan pada aterem itu bayi harus sudah dilahirkan, karena kalau misalkan tidak maka cairan amnion akan berkurang sehingga pasti akan terjadi pada sesuatu pada bayi, misalkan apakah bayi akan mengalami kekurangan cairan pada amnionnya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa distribusi cairan amnion ya. Itu adalah ada yang berasal dia itu nanti akan menjadi urin janin, kemudian cairan paru-paru, kemudian bayi juga akan melakukan gerakan menelan dan juga terjadinya absorpsi intramembran itu ya.
Nah, kemudian di sini apabila terjadi keadaan patologis ya, jadi amnion itu seharusnya memang tadi ya 1000 sampai dengan 1500 pada kehamilan aterem. Tetapi ada keadaan yang namanya patologis cairan amnion ya. Yang pertama kita sebut dengan polihidramnion atau hidramnion. Jadi kalau misalkan cairan amnion itu lebih dari 2000 ml, kalau kita sebut dengan kembar banyu itu kalau bahasa Jawanya ya, karena cairan amnion itu banyak sekali, maka tindakannya adalah dilakukan namanya tindakan amniosintesis ya. Jadi diambil cairan amnionnya. Kemudian kalau kita sebut dengan oligohidramnion itu apabila volume air ketuban itu di bawah batas normal ya. Kemudian bisa juga menyusut ya dari cairan amnion. Tindakannya adalah amnioinfusion, kita ambilkan cairan sehingga bayi tetap terlindungi sampai dengan aterem. Nah, berikutnya kita bicara soal struktur, fungsi, dan juga sirkulasi plasenta. Nah, di sini kita tahu bahwa plasenta adalah alat yang sangat penting bagi janin karena dia merupakan alat pertukaran zat antara ibu dan juga anak ataupun sebaliknya. Jadi bisa dibilang itu kalau jiwa anak tersebut tergantung pada plasenta. Jadi plasenta itu adalah tempat makan si bayi. Jadi apa-apa makanan itu pasti didapatkan dari plasenta itu ya. Nah, jadi ibunya makan apa, maka makanan itu akan disalurkan melalui plasenta kemudian diberikan kepada bayi. Oleh karena itu, betul juga apa yang ibu makan maka pasti akan berpengaruh terhadap bayi. Karena janin itu tergantung sekali dengan plasenta, sementara plasenta itu pasti sumbernya dari ibu yang makan apa saja. Kemudian plasenta itu berasal dari lapisan trophobas dan pada ovum yang sudah dibuahi ya. Jadi dia terhubung dengan sirkulasi ibu untuk melakukan fungsinya ya, seperti ini ya. Nah, kemudian ini adalah apa namanya? Sirkulasi darah janin ya. Jadi darah janin itu yang keluar melalui vena umbilicalis dan juga ductus venosus. Darah itu akan mengalir ke dalam vena cava inferior. Kemudian setelah itu dia akan bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh. Terus darah yang sudah bercampur itu akan masuk ke dalam atrium kanan. Nah, setelah dia masuk ke atrium kanan, aliran darah dari vena cava inferior melalui foramen ovale itu dia akan masuk ke dalam atrium kiri. Darah dari ventrikel kiri akan melalui arcus aorta dan juga sehingga darah dialirkan ke seluruh tubuh ya. Kemudian darah yang kaya akan CO2 itu akan masuk ke dalam ventrikel kanan melalui vena cava superior. Kemudian melalui arteri pulmonalis besar, darah tersebut akan meninggalkan ventrikel kanan menuju aorta lewat ductus arteriosus. Nah, darah yang sudah mengandung CO2 itu akan kembali ke plasenta untuk mengadakan pertukaran gas. Kemudian setelah itu akan kembali lagi ke foramen oval dan juga ke ductus arteriosus. Begitu seterusnya sampai dengan selesai. Itu ya. Sirkulasi darah janin itu ya, Mbak. Nah, ini gambarnya ya. Nah, ini gambar plasenta, Mbak. Kalau Anda kepingin lihat, ini adalah gambar plasenta. Ini yang berhubungan dengan langsung ke ibu, ini yang berhubungan dengan bayi, ya itu. Dan ini ada cairan amnionnya. Nah itu, ini permukaan plasenta ya.
Kalau yang ada tali pusatnya itu dia langsung berhubungan dengan janin, kalau ini berhubungan dengan bayi. Nanti kalau Anda sudah praktek di BPM atau praktek di rumah sakit atau praktek di klinik, maka Anda akan menemui yang namanya plasenta kalau Anda menolong partes itu ya, pasti nanti akan menemui. Jadi jangan kaget ya kalau lihat plasenta atau kita sebut dengan area dia seperti ini bentuknya. Nah ini ya, jadi kalau yang masih bagus ya memang merah segar begini kalau yang masih bagus. Kalau yang sudah pengapuran itu biasanya dia sudah warnanya sudah tidak segar lagi dan ini sudah pecah-pecah ya. Jadi ini langsung menempel ke ibunya bagian maternal. Jadi di bagian maternal dan juga fetal. Kalau fetal itu berarti nanti tadi yang langsung berhubungan ke janin melalui tali pusat itu ya. Ini juga ada ya. Kemudian di sini ada beberapa fungsi plasenta. Yang pertama adalah sebagai nutrisi ya, jelas ya, karena dia akan memberikan makanan kepada bayi ya. Kemudian juga plasenta itu sebagai fungsi ekskresi. Jadi memang tadi bayi sudah makan, kemudian dia akan mengalami proses metabolisme, setelah itu juga diekskresikan melalui plasenta. Dan juga fungsi respirasi, betul, karena tadi makan makanan yang dimakan oleh ibu akan disalurkan ke plasenta. Nah, otomatis dia akan membawa juga O2 ya. Jadi dia sebagai fungsi respirasi untuk bayinya, kemudian memproduksi makanan, kemudian imunisasi karena tadi dia punya zat yang bisa melindungi dia dari bakteri, kemudian patogen ya. Kemudian juga dia merupakan punya fungsi barrier, jadi dia penghalang, melindungi bayi ya. Jadi kalau ada apa-apa dengan ibunya, misalkan ibu terjatuh atau ada trauma, maka dia sebagai barrier atau yang bisa membatasi antara janin dengan dunia luar itu ya. Nah, di sini ada jenis-jenis pelekatan plasenta ya. Jadi bayi itu memang melekat plasenta. Posisi normalnya adalah sebetulnya plasenta itu tidak boleh menutupi janin lahir ya itu. Kemudian dan itu juga melekatnya tidak boleh terlampau kuat itu ya. Nah, kalau yang akareta itu dia sudah menempel ya, menempel kuat dan dia meliputi sebagian kecil rahim. Kalau inkreta dia jauh lebih kuat tertanam lagi. Nah, kalau yang parketa jauh lebih dalam. Jadi, kalau besok Anda ketemu dengan pasien, kemudian pada saat dilakukan kala 3, kok tidak terjadi semburan darah, tidak terjadi pemanjangan tali pusat yang panjang, berarti dia memang terjadi pelekatan plasenta yang terlampau dalam. Nah, apabila terjadi pelekatan plasenta terlampau dalam, maka salah satu hal yang harus dilakukan adalah dilakukan manual plasenta. Manual plasenta yang boleh dilakukan oleh seorang bidan apabila adalah terjadi perdarahan. Artinya, kalau misalkan terjadi perdarahan, berarti Anda sudah tahu nih mana titik awal dia plasenta lepas. Tapi kalau sudah 30 menit setelah pemberian oksitosin kedua kok tidak terjadi tanda-tanda perluasan plasenta, maka dia terjadi yang namanya pelekatan plasenta terlampau dalam. Nah, Anda harus merujuknya gitu. Jadi tidak boleh dipaksa ya. Kemudian di sini ada letak plasenta ya. Jadi memang kalau letak plasenta itu tadi seperti saya katakan tidak boleh menghalangi jalan lahir bayi gitu. Kalau menghalangi sampai dengan menutup, maka mau tidak mau pasti bayinya dilahirkan melalui proses seksio sesaria atau SC karena nggak bisa normal gitu ya. Nah, ini kalau plasenta ya, letak plasenta itu ya ada yang menutupi ya. Ini berarti dia menutupi betul-betul komplit, menutupi semua jalan lahir. Kemudian ini adalah sebagian menutupi ya, ini sebagian
marginal itu dia menutupi tapi sedikit, tidak sampai dengan 50%, ya ini kan 100%, ini 50%. Nah ini hanya menutupi 20%. Nah kalau ini letak rendah itu sebetulnya kalau ini dinamakan dengan plasenta previa ya. Salah satu yang masih bisa dilakukan dengan persalinan pervaginam adalah yang plasenta letak rendah, tetapi hati-hati ya, karena pasti ibunya akan mengalami perdarahan. Jadi Anda harus hati-hati sekali kalau ketemu pasien dengan tanda-tanda dia mengalami perdarahan yang segar, kemudian dia tidak nyeri, berarti kemungkinan dia mengalami solusia plasenta previa. Nah kalau plasenta previa itu kita juga di USG harus dilihat dia plasenta previa jenis apa, apakah komplit atau parsial atau marginal atau letak rendah. Jadi kalau misalkan dia plasentanya previanya komplit, berarti sudah tidak bisa dilahirkan dengan menggunakan pervaginam, jadi wajib sudah di SC, karena dia nggak bisa lahir dengan menggunakan pervaginam kalau sudah plasenta previa komplit gitu ya. Nah normalnya memang plasenta di sini gitu ya. Nah ini plasenta previa nih, tadi saya katakan ini tidak bisa karena dia menutupi jalan lahir. Bagaimana kalau dia bisa mengeluarkan? Ya ini harus di SC gitu. Ini pasti sor-soran banget di darahnya pasti juga akan merah segar itu ya. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang struktur dan juga fungsi tali pusat ya. Jadi tali pusat merupakan bagian janin yang sangat penting untuk kelangsungan hidup janin ya, karena dia memang menghubungkan antara janin dan juga ke plasenta ya. Jadi di sini kadang-kadang tali pusat juga menyebabkan penyulit persalinan. Kadang-kadang mungkin dia akan mengikat leher janin ya, sehingga janin tidak bisa dilahirkan menggunakan pervaginam ya, atau berisiko gitu ya. Jadi kalau Anda ketemu dengan ibu bersalin, kemudian janinnya kok tidak bisa keluar terus, kemudian pada saat dia keluar kok bisa biru, karena apa? Lehernya keikat tali pusat, atau bahasa Jawanya itu kalung usus kayak gitu ya, bahasa Jawanya seperti itu. Nah, di sini ada struktur tali pusat, yaitu tali pusat itu terdiri atas 2 arteri dan juga 1 vena ya. Kemudian bagian luar dari cairan amnion. Nah, tali pusat itu dia memang melindungi arteri dan vena, itu dilindungi sepanjang 50 cm. Fungsi tali pusat itu adalah sebagai media transportasi nutrisi dan juga oksigen, serta mengeluarkan sisa-sisa metabolisme ya. Kemudian dia juga merupakan media transportasi zat dan juga antibodi dari ibu ke janin ya. Jadi memang dia merupakan penghubung. Nah ini gambarnya, pasti Anda sudah pernah melihat apa yang namanya tali pusat ini ya. Jadi ada 2 arteri, 1 vena. Vena itu adalah pembuluh darah yang paling besar di dalam tali pusat itu ya. Nanti kalau Anda melihat apa namanya tali pusat, silakan nanti dilihat apakah betul ada 2 arteri dan juga 1 vena. Ya. Jadi fetus atau janin yang sedang berkembang di dalam uterus itu dia punya keperluan yang sangat penting ya. Jadi kebutuhan oksigen itu harus dipenuhi, kebutuhan nutrisi itu harus dipenuhi lewat tali pusat ya. Kemudian jadi ibunya harus makan itu. Kemudian di sini adalah ada macam-macam insersi tali pusat. Yang pertama adalah jika tali pusat berada di tengah plasenta, maka kita sebut dengan insersio centralis. Tapi kalau tali pusat berada di agak pinggir di plasenta, kita sebut dengan insersio lateralis. Kemudian kalau dia berada di pinggir plasenta, itu kita sebut dengan insersio marginalis. Kemudian tali pusat berada di luar plasenta,
kemudian dia juga ada hubungan dengan plasenta, itu disebut dengan insersio filamentosa ya. Nah, kita lihat dari mana, Bu? Lihatnya lewat USG, nggak bisa dengan kasat mata itu ya. Nah, di sini pada uterus kita ada namanya bagian namanya endometrium. Nah, endometrium itu adalah kaya dengan aliran darah ibu ya. Jadi di dalam filus terdapat jaringan kapilari darah fetus, kemudian darah yang kaya akan oksigen itu dibawa melalui vena umbilicalis ya, yang terdapat di dalam tali pusat ke fetus. Jadi ada namanya vena umbilicalis, itu dia yang menyalurkan oksigen dan juga nutrien ke dalam tali pusat. Kemudian sebaliknya, darah yang sampai ke filus dari fetus melalui arteri umbilicalis dalam tali pusat itu mengandung bahan kumuh seperti CO2 dan juga urea, sehingga sirkulasinya akan jalan itu ya. Nah, bahan kumuh ini akan meresap merentas membran dan juga memasuki darah ibu yang terdapat di sekeliling filus. Kemudian terjadilah pertukaran oksigen, nutrien dan juga bahan kumus melalui proses resapan. Nah, pada saat dengan cara inilah keperluan bayi dapat dipenuhi ya. Jadi memang pembuluh darah arteri dan juga vena itu berada dalam satu tali pusat. Dia menghubungkan sistem kardiovaskular janin dengan plasenta. Oleh karena itu memang tali pusat juga fungsinya sangat penting sekali karena dia memenuhi kebutuhan nutrisi dan juga oksigen pada bayi gitu ya. Nah, ini ya tali pusat seperti ini, Mbak. Oke, untuk materi saya sudah cukup. Mudah-mudahan ada bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kemudian apabila ada pertanyaan silakan disampaikan di forum, nanti kita diskusi bareng-bareng ya. Terima kasih sudah mendengarkan materi saya. Selamat belajar, semoga Anda sukses dan juga bisa mengerjakan kuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.